Namun tampaknya sulit untuk bisa menang melawan Irak walaupun di kandang sendiri. Setidaknya kita harus bisa mendapatkan atau mengamankan 1 poin. Nah, 9 poin sisanya harus kita dapatkan dari hasil 2 kali menang melawan Vietnam dan juga partai terakhir melawan Filipina. Sehingga total setidaknya kita harus bisa mengemas 10 atau 11 poin untuk menjadi runner-up dan lolos ke putaran ketiga. Olah salam fans Garuda. Capek ya ngeliat pertandingan kayak tadi. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Ya kayak ginilah produk-produk dari kualitas liga kita. Pemain lokal kita benar-benar belum kompetitif menghadapi level Asia. Itulah makanya kita jangan belum apa-apa udah gembar-gembor. Wah Piala Dunia lah atau Asia lah. Indonesia sudah level Asia lah. Nyatanya belum kok. Ya jujur aja tadi lihat permainannya kayak apa. Hanya mental kita aja yang digenjot untuk sampai ke Asia. Mindset kita ditanam untuk sampai ke Asia. Tapi fisik, teknik, kualitas level kita belum sampai di Asia. Ya, kalau kita sampai Asia, mungkin kita sudah memiliki body shape yang pas dan stamina yang kuat dengan teknik yang cukup bagus untuk menghadapi skill-skill, teknik, kolektivitas, determinasi tinggi dari pemain lawan. Di level yang sudah masuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tapi kan buktinya enggak. 2 pertandingan, kita dua-duanya keteteran. Kenapa? Karena produk dari hasil kualitas liga kompetitif kita yang belum sampai di level Asia. Lihat wakil-wakil di liga kita sudah seperti apa prestasinya di kancah liga-liga Asia. Bahkan untuk tembus AFC aja setengah mati kan untuk lolos grup. Kita sering banget mengalami kekalahan. Dan kita tidak memiliki jatah di Liga Champion. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kualitas pemain lokal kita ini terbiasa bermain home, jarang bermain away. Kalaupun kita memiliki pemain abroad, itu hanya segelintir seperti Asnawi dan juga Arhan. Itu pun tadi di pertandingan lawan Filipina maupun lawan Irak sebelumnya, Asnawi ini sering membuat kesalahan juga. Ya, walaupun Arhan setidaknya berpenampilan lebih baik lah. Sedikit merubah jalannya pertandingan tadi itu. Kemudian kualitas pemain abroad kita yang lain seperti Marcelino Ferdinand juga nggak datang kan. Nah, kita menyeberang ke kualitas pemain abroad keturunan. Kualitas pemain abroad keturunan kita ini ada yang muda-muda seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Tetapi Ivar Jenner juga tidak dapat datang. Tidak ada dia di pertandingan tersebut. Sehingga menghasilkan celah dan lubang yang luar biasa di lini tengah kita ya. Lini tengah kita ini benar-benar bocor. Nah, kemudian Rafael Struijk kali ini dimainkan di pertandingan kedua. Setelah sebelumnya Dendi Sulistiawan dikunci di kamar mandi oleh Shin Tae-yong, akhirnya Rafael Struijk diberikan kesempatan untuk menjadi lini serang di pertandingan kedua melawan Filipina. Pemain ini sebenarnya selain masih muda, dengan skill dan tekukan-tekukannya dalam membelah pertahanan lawan. Hanya saja kekurangannya kurang support. Tidak ada support yang benar-benar pas untuk membantu Rafael Struijk mengalirkan bola, sehingga menjadikannya lama memegang bola, terlalu lama gocek-gocek di tengah lapangan yang akhirnya mampu direbut pemain lawan. Ketika direbut, transisi dari menyerang ke bertahan kita begitu buruk sehingga memudahkan para pemain Filipina untuk melakukan counter press dan mengeksploitasi lini tengah hingga ke lini pertahanan kita, yang menyebabkan akhirnya beberapa pemain bertahan kita itu sering melakukan kesalahan. Lini tengah sering bolong dari Rahmat Irianto yang suka salah passing, kemudian terlalu lama megang bola, sama juga Ricky Kambuaya, kemudian sampai ke lini bertahan kita seperti Rizky Ridho, kesulitan dalam melakukan clearance. Bahkan sang kapten Asnawi Mangku Alam yang berpengalaman abroad pun sering melakukan kesalahan dengan terlalu lama pegang bola. Maksud hati ingin menarik perhatian lawan, ingin membuat lawan keluar dari pertahanannya, malah kita yang terkena counter press. Bahkan pemain kita sekaliber grade A, yaitu Wardy Ahmad yang terbiasa menghadapi intensitas tinggi di Eropa, itu gak ada apa-apanya di pertandingan barusan ya. Dia terlalu lama pegang bola, gocek-gocek, ingin melihat celah kosong, menarik bola ke belakang, akhirnya ditekan oleh pemain lawan yang berhasil menutup pergerakannya, dan disetraplah pertahanan tim nasional Indonesia dengan hukuman gol dari tuan rumah yang dihasilkan di menit ke-23 oleh pemain Kuala Lumpur City, yaitu Patrick Reysel yang bermain di Liga Super Malaysia. Sebelum gol dari Reysel ini kan banyak peluang-peluang yang dimiliki oleh Filipina karena kesalahan pertahanan kita sendiri ya.
Dari mulai peluang pertama, kedua, itu kalau semuanya jadi gol, di total bisa ada 3-4 gol yang bersarang ke gawang Hernando Ari. Yang paling terakhir itu yang paling berbahaya, yang berhasil mengenai fingertip oleh Hernando Ari Sutaryadi dan bolanya keluar gawang. Kiper ini padahal tubuhnya nggak setinggi Nadeo, tapi positioning yang tepat melakukan save krusial untuk menghindari Indonesia dari kebobolan. Cuma kan lagi-lagi mau sampai kapan ngandelin penjaga gawang terus? Dia juga harus ditutup pergerakannya. Jangan sampai lawan ini dengan leluasa mengeksploitasi pertahanan kita. Nah, yang terjadi adalah kita dieksploitasi terus, hingga akhirnya Filipina mampu menciptakan gol di babak pertama, dan kita sulit sekali membalasnya. Mungkin kalau nggak ada gol tersebut, kita bisa menang. Ya, karena ada gol itu aja, jadi kita akhirnya hanya bisa puas berbagi angka. Ketiadaan dua gelandang abroad kita, yaitu Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinand, begitu terasa celah dan lubangnya di lini tengah kita. Beberapa kali lini tengah kita ini sering sekali membuat kesalahan elementer yang tidak perlu, yang menghasilkan hukuman dan timnas kita distrap dengan gol demi gol dari lawan. Terbukti 5 gol bersarang dari Irak, kemudian sekarang 1 gol dari Filipina, yang harusnya kita bisa memaksimalkan 3 angka di kandang Filipina ini, agar kita berhitung dengan Vietnamnya lebih enak. Tetapi kan dengan hasil imbang ini membuat kita agak dirugikan. Ketika berhitung dengan Vietnam nanti, masalah Vietnam itu sudah memiliki 3 poin pertama mereka di kandang lawan. Sementara kita belum sama sekali. Kesempatan untuk meraih 3 poin di kandang lawan, poin away-nya ini hilang. Ya karena hanya mendapatkan 1 poin. Artinya kita harus benar-benar bisa memaksimalkan 2 laga melawan Vietnam. Kita harus menang di GBK, kita juga harus menang di Maidin National Stadium itu. Belum lagi, kita harus bisa membalas kekalahan kita dengan Irak ya. Harus menang di GBK kalau jaraknya mau aman dengan Vietnam, atau minimal menahan imbang Irak, karena kalau menang pasti sulit. Sekalipun kita bermain home, orang Vietnam aja yang kualitasnya di atas kita kalah sama Irak. Untungnya Vietnam kalah loh lawan Irak barusan. Padahal Vietnam itu mampu menahan imbang Irak selama 90 menit lebih. Ada tambahan 6 menit dan mereka gagal mempertahankan hasil imbang mereka. Dan akhirnya mereka tercuri poinnya oleh Irak. Artinya kita di sini juga ngandelin Irak agar mensapu bersih laga, kecuali lawan kita ya. Karena kita setidaknya butuh poin untuk mengalahkan Irak, atau setidaknya bermain imbang melawan Irak. Karena kalau kita sampai kalah, Vietnam yang diuntungkan. Tinggal kita harus benar-benar bisa mengalahkan Vietnam 2 kali, baik home and away, dan kita juga harus mengalahkan Filipina di laga terakhir, sehingga kita mendapatkan 9 poin. Dan syukur-syukur mendapatkan 1 poin dari Irak itu. Ya, dengan 10 poin setidaknya kita masih bisa menjadi runner up. Berbeda cerita kalau kita hanya mendapatkan 9 poin. Apa kabar dengan Vietnam? Kalau Vietnam bisa mendapatkan 10 poin dengan hasil 2 kali menang melawan Filipina, mendapatkan 6 poin, kemudian mereka bisa menang misalnya melawan kita dengan poin yang sudah menjadi 9 ya, karena menang home melawan kita, kemudian mereka seri melawan Irak, mereka jadi 10 poin, kita yang tersingkir. Apalagi kita mengusung mimpi untuk bisa lolos ke putaran ketiga aja dulu. Jangan berpikir ke Piala Dunia, ke putaran ketiga aja dulu lolos. Disinilah ujian Sintayong sebenarnya. Jangankan di Piala Asia nanti, kita ini di kualifikasi Piala Dunia aja sudah tergambar nasib kita di Piala Asia kayak gimana. Karena itu Filipina, nanti tinggal ditukar dengan Jepang. Nah, jadi apa nasib kita nantinya? Orang ngadepin Filipina aja udah keteteran kayak tadi. Ini grupnya sama, baik kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia di Qatar besok ini. Hanya perbedaannya ada di Filipina dan di Jepang. Filipina yang dikeluarin ganti Jepang, karena jadi apa nasib kita? Selama mainnya masih kayak gini, lini tengah gampang bocor, sering buat blunder, kelamaan pegang bola, akhirnya direbut lawan, disetrap dan segala macam, menghasilkan gol ke gawang sendiri. Ya, gimana mau bersaing di level Piala Asia? Intensitas di Piala Asia itu jauh lebih keras daripada kualifikasi Piala Dunia. Karena ini masih di putaran kedua. Nanti intensitas akan tinggi di putaran ketiga, putaran keempat, hingga ke playoff dan lolos ke putaran final Piala Dunia. Tapi untuk Piala Asia itu levelnya hanya sedikit di bawah Piala Dunia intensitasnya. Tetap kita ini belum mampu sampai ke situ. Makanya kurang-kurangin kesalahan. Bahkan pemain sekelas grade A dari Jordi Amat aja melakukan kesalahan, sehingga menjatuhkan mental pemain kita yang lain. Orang grade A-nya aja bikin kesalahan, gimana pemain biasa gitu loh. Nah, itulah kenapa Sintayong berusaha menumpuk pemain-pemain grade A keturunan di lini belakang, agar kalau beberapa pemain kita tidak bisa diandalkan, masih ada pelapisnya gitu loh. Jadi jangan heran, tinggal proses naturalisasi kita ini yang terlalu lambat gitu loh, dari Kepres ke kementerian dan ke segala macam lah alurnya, itu terlalu lama, sehingga ya takutnya nggak keburu ke Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Siapa yang bisa menjamin? Orang waktu itu mendatangkan Jordi Amat dan Sandy Walsh aja lama sekali. Dan saya berharap ini segera selesai. Ya, intinya melihat materi pemain dan pola permainan yang seperti tadi membuat kita sadar bahwa kita ini benar-benar butuh pemain grade A di lini belakang dan lini tengah. Dan kemudian kan kita juga pengen lah, bahasa kasarnya itu dapat pemain sekaliber grade A lainnya, seperti Kevin Dix misalnya yang saat ini bermain di Liga Champions dengan FC Copenhagen ya. Lumayan buat melapisi Jordi Amat yang udah tua, yang sering banget melakukan kesalahan dan blunder ya. Jordi Amat itu nggak hari ini doang melakukan kesalahan, sebelum-sebelumnya juga sering, ketika melawan Irak, melawan Argentina, melawan Vietnam juga sudah sering dia itu melakukan blunder.
Nah, kemudian kita juga butuh pemain-pemain lain yang benar-benar bisa melapisi lubang-lubang yang ada. Pemain lokal kita hanya bisa dihitung jari yang masih bisa bersaing, walaupun beberapa gelintir pemain kita juga sedang mulai menemukan sentuhannya seperti Witan Sulaiman dan Arhan Pratama. Ya kita tetap support lah para pemain kita, jangan terlalu sering menghujat. Tapi kalau boleh jujur ya kualitas mereka memang belum sampai di Asia, karena Asia ini harus memiliki determinasi tinggi, teknik yang kolektivitas dan komunikasi yang kompak, dan juga visi bermain yang jelas, yang efektif, efisien, kemudian memiliki body shape dengan tekukan-tekukan yang benar, memiliki stamina dan fisik, berani pegang bola dan tahu kapan mengumpan, kapan membuka ruang, dan kapan holding the ball. Jangan kebingungan ketika megang bola. Endurance yang benar-benar prima. Ya, pemain kita sudah sampai di situ atau belum? Sejauh ini yang saya lihat sih belum. Sen Patinama, kita lihat tadi Sen Patinama, Sandy Walsh, itu aja udah diganti di babak pertama kan. Mereka karena fisiknya belum tentu bisa prima selamanya. Nah, kita butuh sosok-sosok seperti Nathan Chow misalnya, atau Insai Itses. Belum lagi ada nama-nama seperti Tom Haye atau Ilyas Alhaf, serta Ragnar Ortmangun yang katanya mau merapat ke timnas sebagai striker. Kemudian ada lagi seperti Justin Hubner yang kemungkinan besar akan bermain di Piala Asia, karena dia ini tinggal selangkah lagi kan proses naturalisasinya. Jangan anggap ini adalah pemain naturalisasi, ini adalah pemain keturunan, mereka punya hak kok. Ya, mereka punya garis darah keturunan. Karena kualitas pemain lokal kita ya lihat aja tadi betapa cukup memalukannya. Tapi di sini saya nggak mau menghujat pemain lah. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Ricky Kambuaya juga yang selama ini dihujat, dia juga tadi memiliki kontribusi yang akhirnya bisa memberikan umpan matang ke Sadil Ramdhani. Dia berhasil mencetak gol. Walaupun setelah itu Sadil Ramdhani kayak agak kecapean atau kayak malas-malesan megang bola gitu ya. Agak kurang struggle dia tadi itu. Selain mendapatkan umpan enak daripada Ricky Kambuaya. Ya, yang positif tadi itu adalah Elkan Bagot dengan kengototannya beberapa kali harus memotong dan mematahkan aliran bola dari lawan yang mengancam pertahanan timnas dan melakukan serangan balik dengan cepat. Beberapa kali dia sampai maju-maju loh ke lini depan, padahal dia itu lini belakang. Saking agak bapuknya lini tengah dan lini depan kita. Kira-kira masih banyak PR yang harus dirubah oleh Sinteyong. Dan ya setidaknya Sinteyong ini kasih kesempatan lagi karena nggak mudah membangun suatu tim dengan modal materi yang pas-pasan dari pemain lokal dan juga pemain abroad yang chemistry-nya masih belum menyatu banget ya. Butuh pembangunan yang agak lebih lama lagi sepertinya. Termaksud para pemain grade A yang datang nantinya. Mereka kan harus adaptasi lagi. Sampai konsep permainannya jelas dan benar-benar matang. Ya tinggal para netizen dan para federasi sabar atau enggak menghadapi proses yang sedang dijalani Sinteyong. Itu masalahnya. Tapi jujur aja, kualitas kita yang sekarang ini masih di bawah Vietnam. Mampukah kita menang melawan Vietnam 2 kali setelah kita kehilangan angka dari Filipina? Yang harusnya kita bisa mencuri angka, dan terpaksa akhirnya kita yang harus kesulitan jika harus berhitung dengan Vietnam untuk posisi runner-up. Ya, saat ini posisinya Indonesia baru saja memiliki 1 poin hasil dari 1 kali kekalahan dan 1 kali imbang. Masih ada kesempatan mendapatkan 12 poin jika 4 pertandingan sisanya bisa kita sapu bersih dengan kemenangan. Namun tampaknya sulit untuk bisa menang melawan Irak walaupun di kandang sendiri. Setidaknya kita harus bisa mendapatkan atau mengamankan 1 poin. Nah, 9 poin sisanya harus kita dapatkan dari hasil 2 kali menang melawan Vietnam dan juga partai terakhir melawan Filipina. Sehingga total setidaknya kita harus bisa mengemas 10 atau 11 poin untuk menjadi runner-up dan lolos ke putaran ketiga. Karena total pertandingan yang dimainkan oleh setiap tim dalam satu grup adalah jatah 6 kali main home and away. Jikalau Indonesia setidaknya mendapatkan 3 kemenangan dan 1 seri, maka berhak menjadi runner-up. Terima kasih telah menonton. See you and thanks for watching.